Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan, juga Bapak Ibu Guru yang saya percaya senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur kalau saat ini kita mendapatkan kesempatan sekali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, mohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan boleh sungguh berbicara kepada setiap kita dan kita pun dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu mari saya mengajak setiap kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab kami tahu kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Baik kami para siswa atau rekan-rekan guru yang mengajar di tengah-tengah kondisi pandemik ini, kami memiliki pergumulan. Tapi biarlah ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan ini kami juga mendapatkan satu kesempatan yang luar biasa untuk mengalami pertolongan Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan. Dan saat ini ketika kami merenungkan firman Tuhan, biarlah tuntunan Allah itu semakin nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh sebab itu, bawa kami ya Tuhan saat ini ketika kami merenungkan firman Tuhan, supaya kami memiliki telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Tidak hanya mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi juga kami dimampukan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk sapaan-Mu dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan pengakuan bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru sekalian, saat ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Dan saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 15 22. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah Hearing God. Mari kita perhatikan bersama Lukas 10 ayat 38 sampai 42, Maria dan Marta. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, kau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya." Saya akan melanjutkan pembacaan firman dari 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, inilah perkataan Samuel kepada Saul, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." Nah teman-teman dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita mendengar pernyataan ini, entah kita baca atau kita pernah mendengar orang berkata bahwa cinta itu bukan sekedar kata-kata saja, tetapi perlu tindakan nyata. Tanpa tindakan, cinta hanya slogan yang bisa berujung pada kekecewaan. Nah saudara, saya mau menceritakan dua kisah yang setidaknya menggambarkan tentang hal yang baru saja saya katakan. Kisah yang pertama, yaitu ada seorang pemuda. Dia datang kepada pembina rohaninya di gereja. Saudara, dia mau menceritakan tentang apa yang dia alami, yang dia gumulkan. Dan dia menceritakan kalau mengalami hati yang hancur, hati yang pedih. Nah kenapa? Karena pemuda ini mengalami satu kondisi patah hati. Nah saudara, ternyata dia baru saja putus dengan pacarnya yang sudah 3 tahun menjalani relasi. Dia mengatakan, "Gak bisa dipertahankan kok. Saya sudah mencoba menyampaikan supaya kalau bisa kami itu ada waktu untuk interaksi, dating, ngobrol-ngobrol. Ya paling gak kalau weekend lah. Tetapi boro-boro dia berubah. Justru belakangan saya perhatikan dia dekat dengan teman cowoknya waktu SMA. Dia bener-bener gak menghargai perasaan saya kok. 2 tahun saya menunggu, 2 tahun tidak ada perubahan." Nah saudara, kisah yang kedua yang berbanding secara terbalik
dengan kisah yang telah saya sampaikan, yaitu kisah cinta pendiri dan CEO Facebook. Saudara tentu mengenal dia, adalah Mark Zuckerberg yang berelasi dengan Priscilla Chan. Saudara, keduanya adalah mahasiswa dari universitas yang sama, yaitu Harvard University. Bukan main-main. Dan kalau kebanyakan wanita akan memutuskan pacarnya ketika dia drop out dari Harvard untuk urusan ambisinya, tidak demikian dengan Priscilla Chan. Priscilla Chan tetap memutuskan untuk mendampingi Mark walaupun dia harus drop out. Gak main-main dari Harvard University. Untuk apa? Ya untuk memenuhi ambisinya, mengembangkan yang saat ini kita sebut Facebook. Bahkan ketika Mark harus pindah menuju ke California, Priscilla pun memutuskan untuk ikut pindah dan melanjutkan kuliah kedokterannya di sana. Saudara, waktu berpacaran, Priscilla menetapkan beberapa aturan yang ketat karena Zuckerberg sangat sibuk dengan waktunya untuk mengembangkan Facebook. Nah, saudara, Priscilla membutuhkan sekali kencan per minggu. Dia ngomong sama Mark, kamu boleh sibuk, tapi kita mesti kencan nih, ya, seminggu sekali. Dan minimal nih 100 menit harus dipakai. Saudara, Mark Zuckerberg menjalani komitmen ini dengan kesungguhan dan alhasil mereka pun menjalani kebersamaan di tengah-tengah kesibukan yang harus mereka lalui. Nah, saudara, sekali lagi saya katakan, cinta bukan sekedar kata, tetapi perlu tindakan nyata. Mark Zuckerberg dan Priscilla Chan melakukannya. Sekarang mari saya mengajak kita masuk dalam konteks kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen, saudara, kita tentu tahu bahwa kita harus menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Saya yakin, saudara setuju dengan saya. Kita harus menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Baik kasih yang kita nyatakan itu sebagai ucapan syukur karena Tuhan begitu mengasihi kita, atau sebagai perwujudan komitmen kita melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Whatever. Kita sepakat bahwa kita harus menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Tetapi saya mau katakan pada saat ini, bahwa pengetahuan kita harus mengasihi Tuhan nampaknya menjadi satu hal yang ironis jikalau tidak dibarengi dengan tindakan nyata mengasihi Tuhan. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan tindakan nyata mengasihi Tuhan? Dalam hal ini tentu saja bersekutu dengan Tuhan, saudara. Jika kita perhatikan, salah satu indikasi kita mencintai seseorang adalah tentu saja kita mengalokasikan waktu untuk orang tersebut. Kita ngobrol dengan dia, kita berinteraksi dengan dia, kita melakukan kebersamaan dengan dia, sehingga pengenalan itu semakin dalam dengan orang yang kita kasihi. Nah, waktu kita ngomong saya mengasihi Tuhan, waktu kita ngomong saya cinta Tuhan, tetapi kita jarang dan bahkan tidak memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, saudara, cinta kita berarti belum sungguh-sungguh cinta. Itulah sebabnya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini, kita akan melihat satu kebenaran bahwa persekutuan pribadi dengan Tuhan, yang selanjutnya saya menyebut waktu teduh, adalah bukti nyata kalau kita ini mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita perlu membangun waktu teduh ini dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Saudara, setelah ada di titik ini, mungkin ada di antara kita bertanya, oke, Pak, kita perlu nih membangun saat teduh, tetapi mengapa mesti saat teduh? Kenapa mesti waktu teduh yang menjadi tanda krusial bahwa saya dan saudara, bahwa kita mengasihi Allah? So, jawabannya adalah jelas. Karena dari sisi kita, waktu teduh adalah tanggapan. Waktu teduh adalah sebuah respons yang sangat nyata dari kita terhadap kerinduan Allah yang sangat mengasihi kita, terhadap kerinduan Allah yang mau bersekutu dengan umatnya. Saudara, itu kenapa waktu teduh menjadi tanda yang krusial bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Allah kita. Respon, tanggapan terhadap Allah yang mengasihi kita, yang juga rindu bersekutu dengan saya dan saudara.
Saudara, waktu sekolah minggu, kita tentu masih ingat biasanya Lause bertanya, "Ayo anak-anak, mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib?" Lalu kita biasanya menjawab, "Ya, Yesus mati di atas kayu salib, Lause, karena Tuhan Yesus itu mau menebus manusia supaya dosanya diampuni dan mereka masuk ke surga." Nah, nggak ada yang salah sih dengan jawaban yang seperti ini. Tetapi saya mengajak kita, yuk kita sama-sama mundur ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa. Saudara, apa dampak manusia pertama jatuh dalam dosa? Bukankah relasi manusia dengan Tuhan itu menjadi terpisah? Iya, saudara. Ini adalah dampak dosa. Esensinya adalah manusia dengan Allah terpisah. Nah, kondisi inilah kemudian yang sebenarnya dipulihkan melalui proses penyaliban Tuhan, yaitu relasi antara manusia yang berdosa dengan Allah yang sempurna. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka relasi ini dipulihkan. Saudara, kita melihat begitu luar biasa kerinduan Allah yang mengasihi kita untuk mau bersekutu dengan anak-anaknya, bersekutu dengan umatnya, sampai dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, disalibkan supaya relasi ini dipulihkan. Saudara, kerinduan Tuhan untuk berelasi dengan umatnya ini juga sangat nampak di dalam kisah Yesus yang berkunjung di rumah Marta. Budaya pada waktu itu sangat baik kalau kita kedatangan tamu, terus kita menjamu tamu tersebut. Dan saudara, itulah yang dilakukan oleh Marta. Bukan sesuatu yang buruk. Dan Yesus tidak memandang itu sebagai sesuatu yang buruk. Kalau seandainya itu memang buruk adanya, maka Tuhan Yesus akan menegur Marta sedari awal. Tetapi menjadi hal yang perlu kita catat bersama adalah Marta nggak sadar bahwa Maria saudaranya ketika duduk di kaki Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus, dia melakukan sesuatu yang terbaik. Marta nggak sadar hal itu. Saudara, bagaimana kita tahu Maria telah melakukan hal yang terbaik? Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Tuhan Yesus berkata kepada Marta, hanya satu saja yang perlu. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, kita perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan memilih bagian yang terbaik di sini. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani untuk bagian yang terbaik mengandung arti hidangan terbaik di atas meja, saudara. Artinya Yesus memakai gambaran meja perjamuan yang panjang, berisi banyak pilihan makanan, dan ada pilihan yang terbaik. Dan kita tahu budaya pada waktu itu, perjamuan dipakai sebagai kesempatan untuk berinteraksi, bercengkerama, ngobrol, saudara. Dengan kata lain, Tuhan Yesus hendak mengatakan, dia menyampaikan pesan bahwa Allah sangat merindukan untuk berelasi dengan umatnya. Dan sangat senang, ya Tuhan sangat senang ketika umatnya memiliki respons dan mau berelasi dengan Allah dengan firman Tuhan sebagai hidangannya. Saudara, inilah message yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, bahwa Allah rindu bersekutu dengan umatnya, dan Maria tahu hal itu dan dia mengambil bagian untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, teman-temanku, para guru yang dikasihi Tuhan, saya kira sudah rahasia umum bahwa tidak sedikit remaja yang saat ini kecewa dengan papanya. Saudara, kondisi ini biasanya muncul karena perwujudan dari kasih papa kepada anak yang salah, sehingga anak kemudian tidak merasakan kasih papa. Padahal saudara, kalau seandainya nih kita tanya kepada para papa, "Bapak, apakah Bapak mengasihi anak Bapak?" Saya yakin, kebanyakan, umumnya, mereka akan mengatakan, "Wah, saya sayang sama anak saya, Pak. Saya sangat sayang. Bagaimana tidak sayang? Saya bekerja banting tulang, berangkat pagi, pulang malam. Kadang-kadang saya juga ada pertemuan dadakan sampai pergi keluar kota. Untuk siapa saya lakukan ini semua, Pak? Ya untuk anak saya, supaya anak saya itu hidupnya itu sejahtera, Pak." Nah saudara, kemudian hal yang mengagetkan adalah lebih dari itu semuanya. Ada seorang remaja yang pernah mengaku dia kecewa karena tidak merasakan kasih papanya, padahal papanya melakukan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi.
Saudara, mengapa hal ini terjadi? Karena remaja ini menginginkan ada waktu untuk bisa berinteraksi, untuk bisa ngobrol, untuk membangun kedekatan, untuk memiliki relasi dengan sang papa. Setidaknya dia bisa mengungkapkan perasaan atau menceritakan pergumulan yang dia alami. Dan saudara, inilah ekspresi kasih yang kuat yang diharapkan oleh seorang anak kepada papanya, yaitu berinteraksi. 2 hari yang lalu ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saudara, itu saya ingat jam 9 malam. Saya di depan laptop saya. Tiba-tiba saya terperanjat dengan suara mungil dari anak saya yang pertama, namanya Goshen, saudara. Dia buka pintu kamar dan bertanya, "Pah, persiapan khotbahnya masih berapa lama?" Persiapan khotbahnya masih berapa lama? Lalu saya menjawab, 30 menit lagi. Kenapa sayang? Nah, itu adalah sapaan biasa di tengah-tengah keluarga saya, saudara. 30 menit lagi, Goshen. Kenapa sayang? Lalu Goshen pun menjawab, saudara, "Pah, Goshen tunggu papa ya. Pengen bobok bareng papa dan pengen denger cerita dari papa." Wow, saudara. Kalau bapak ibu guru di sini sudah jadi papa, punya anak masih umur 5 tahun mengatakan demikian. Saya mengalami dan saya benar-benar terperanjat. Di situ saya langsung tutup laptop saya. Langsung saya ajak dia kembali ke kamar. Saya bercerita kepada dia. Saya benar-benar bersemangat, memiliki perasaan dikasihi, diperlukan, diharapkan kehadirannya. Dan kami berdua menikmati masa-masa itu, saudara. Umur 5 tahun. Kami menikmati kebersamaan kami sebab ada ekspresi kasih, tindakan nyata dari kasih, yaitu berinteraksi, berelasi. Saudara, bicara tentang sekali lagi mengasihi Tuhan. Apakah kita benar-benar menyediakan waktu untuk memiliki relasi yang berkualitas dengan Tuhan? Apakah kita memiliki waktu untuk membangun saat teduh, waktu teduh, sehingga kita kemudian mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan? Saudara, kalau kita tanya, "Tuhan, sayang nggak sih sama kita?" Itu jelas loh. Bahkan sudah terbukti secara klimaks di atas kayu salib. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga mengasihi Allah yang sudah mengasihi kita? Indikator yang sangat kuat, apakah kita memiliki waktu teduh bersama dengan Tuhan? Ini adalah ekspresi kasih yang manusia secara umum menerima, dan Tuhan pun menghendaki supaya kita membangun relasi dengannya. Nah, saudara, kita berkata, "Oke, Pak, saya setuju nih Pak. Kita memang perlu membangun waktu teduh sebagai respons kita terhadap kasih Allah yang ingin bersekutu dengan kita." Tetapi gimana sih wujud waktu teduh itu? Bagaimana wujud waktu teduh? Bagaimana kita melakukan waktu teduh sehingga sesuai dengan kehendak Tuhan? Saudara, hal ini perlu kita gumulkan, hal ini perlu kita pikirkan bersama-sama supaya kita ngerti, saudara, bagaimana hal konkret dari waktu teduh itu, tentunya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, ada orang yang pernah berkata demikian, "Pak, saya itu kalau berelasi dengan Tuhan, saya ngobrol dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, saya nggak dibatasi dengan waktu. Setiap saat loh Pak, saya sambil nyetir, saya ngobrol sama Tuhan, saya ngerjain ini, ngerjain itu, saya ngobrol sama Tuhan Pak. Jadi saya kira nggak perlu lah Pak waktu khusus. Bapak menyebutnya waktu teduh, nggak perlu Pak. Kenapa? Karena kita jadi legalis loh Pak. Kita kemudian menjadi orang-orang yang terpaku pada aturan slot waktu. Jadi nggak perlu kita menyediakan waktu khusus untuk berinteraksi dengan Tuhan." Saudara, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, satu sisi saya setuju bahwa kita harus membangun relasi, berdialog dengan Tuhan setiap waktu. Saya setuju. Tetapi menurut saya tetap saja kita perlu menyediakan waktu khusus untuk berinteraksi dengan Allah. Soal prinsipnya adalah demikian, bahwa tidak ada hubungan yang dapat berkembang tanpa disertai waktu-waktu untuk saling bertatap muka. Benar ya saudara ya? Ketika kita saat teduh, di situ adalah sebuah situasi di mana kita sebagai pribadi fokus penuh kepada pribadi Allah. Oleh sebab itu, saudara, tetap
tetap diperlukan. Apalagi kita di tengah zaman yang sibuk seperti sekarang ini. Umumnya kapan sih kita berinteraksi dengan Tuhan? Waktu kita melakukan kegiatan, paling-paling ya pas kita melakukan sesuatu. Aduh Tuhan, saya punya pergumulan ini, dan kita ngomong sama Tuhan. Saat teduh, waktu teduh, tidak harus ada masalah kita melakukan waktu teduh. Waktu teduh adalah waktu yang kita sediakan secara khusus. Kita rindu mengenal Tuhan, kita rindu bersekutu dengan Tuhan, kita rindu untuk mengalami kedekatan dengan Tuhan. Nah, saudara, kita juga bisa loh perhatikan tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang dekat dengan Tuhan. Gak pernah kok mereka berkata, saya mah gak usahlah sediain waktu khusus untuk Tuhan, karena saya berelasi dengan Tuhan setiap hari di setiap kegiatan saya. Enggak. Saudara, sebaliknya tokoh-tokoh seperti Daniel, dia berdoa 3 kali sehari. Tokoh seperti Daud 7 kali dia berdoa menghadap Tuhan. Bahkan dalam perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri, di tengah-tengah kesibukan setelah dia sibuk pelayanan, dia mengusir setan, mengajar, menyembuhkan orang. Pagi-pagi benar, dia datang untuk menyediakan waktu berdoa, berelasi dengan Bapaknya. Saudara, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, sekitar 3 tahun pelayanan pemuda di GII, tidak jarang loh saya menemukan di antara pemuda ini yang mengeluh. Kok doain ya? Loh kenapa? Kenapa minta didoain? Kok doain soalnya aku merasa kering, saudara. Merasa kering. Nah, saudara, mendengar kata kering, tentu kita sama-sama langsung tertuju pada satu kondisi. Dan itu bukan bicara tentang kantong, saudara. Bukan bicara tentang dompet. Kering itu bicara tentang gambaran kondisi rohani dari kehidupan seseorang. Barangkali saudara yang memperhatikan renungan saat ini juga mengalami kering pernah. Atau mungkin saat ini saudara mengalami kekeringan rohani. Nah, saudara, bisa emang Pak kita lihat bahwa rohani itu kering? Kan itu sesuatu yang abstrak. Bisa, saudara. Rohani yang kering itu bisa kita amati, bisa kita cermati, bisa kita rasakan. Pablo Martinez adalah seorang profesor di bidang psikologi pastoral. Dalam bukunya Take Care of Yourself, dia mengungkapkan, saudara, ada beberapa ciri orang mulai merasakan kekeringan rohani, mengalami kekeringan rohani. Yang pertama, saudara, dia kehilangan kesabaran dan mudah marah. Dia sulit tidur dan susah konsentrasi. Dia mengalami kelelahan dan kehilangan motivasi. Dan yang terakhir, saudara, dia menjadi orang yang gampang pesimis dan gampang kehilangan harapan di dalam kehidupannya, saudara. Saudara, kondisi ini saya katakan memiliki kaitan yang sangat erat dengan kualitas kedekatan relasi dengan Tuhan. Faktanya, saudara, pemuda-pemuda yang mengatakan kepada saya, kok kering, satu hal yang pertama saya cek adalah relasi pribadinya dengan Tuhan, waktu teduhnya. Dan kebanyakan, most of them, mengatakan iya kok. Saudara, pemuda-pemuda ini terlalu sibuk dengan pelayanannya. Pemuda-pemuda ini terlalu sibuk dengan studinya, terlalu sibuk dengan pekerjaannya, bahkan terlalu sibuk dengan masa-masa pacarannya, saudara. Dan mengabaikan Tuhan yang rindu berelasi dengan mereka. Saudara, jangan sampai kita mengalami titik ini. Lantas apa yang harus kita lakukan? Mulailah mengerjakan waktu teduh. Di sini kita mulai membangun relasi kedekatan dengan Tuhan. Saudara, apa yang kita lakukan pada waktu kita bersaat teduh? Apa hal yang harus kita lakukan? Intinya, saudara, saat teduh adalah dialog. Dialog artinya kita berbicara, Tuhan mendengar, dan Tuhan berbicara, kita mendengar, saudara. Artinya di situ kita bisa berdoa, menaikkan pujian kepada Allah, tetapi kita juga menyediakan waktu merenungkan kebenaran firman Tuhan, mengerti kehendaknya. Saudara, saya biasanya melakukan waktu teduh ini pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena pagi hari itu adalah ketika kita bangun, belum ada aktivitas yang bisa merecokin kita, saudara. Ada waktu yang kita bisa konsentrasi, waktu khusus, di mana kita bisa tenang. So, temukan waktumu, kapan kau bisa. Ada plot waktu khusus. Pak, saya nggak terbiasa. Berapa lama, saudara, kalau engkau belum terbiasa, tetapi hatimu benar-benar hasrat rindu meresponi kebenaran firman Tuhan ini, engkau bisa pakai 10 menit terlebih dahulu. Dalam perkembangannya engkau akan maju berkembang. Engkau bisa menggunakan setengah jam, 60 menit, saudara, kalau engkau menikmati hadirat Tuhan di sana, engkau mendengar suara Tuhan di sana, nggak kerasa, saudara, nggak kerasa.
Nah saudara, ada kalanya saya juga gak melakukan apa-apa, hanya berdiam diri saja. Maksudnya apa Pak, berdiam diri? Iya saudara, berdiam diri saja. Saya menikmati Tuhan dalam keheningan. Bahkan ketika saya berdiam diri, ada suara alam yang menceritakan karya-karya Tuhan. Di situ kemudian membuat saya bersyukur kepada Tuhan. Bahkan ada masa-masa gak terasa air mata itu menetes, saudara. Bukan air mata kesedihan, tetapi saya tahu ketika saya menyediakan waktu teduh, pada saat yang sama Tuhan yang mengasihi saya, yang sudah mati buat saya, hadir di sana. Dan saya percaya Tuhan pun rindu untuk bersekutu dengan saudara, dengan teman-temanku yang masih remaja, dengan Bapak Ibu guru sekalian. Alami persekutuan dengan Tuhan, responi kasih Allah, dia rindu untuk bersekutu dengan saudara. Dan saya percaya ketika kita ambil langkah ini, menyediakan waktu bersama dengan Tuhan, kita akan merasakan hadiratnya secara nyata. Kita akan mendapatkan kekuatan di sana, dan tuntunan Allah akan diberikan, sehingga kita hidup semakin efektif bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Kiranya Tuhan memampukan kita, menolong kita untuk membangun waktu teduh berelasi dengannya. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk sapaan Tuhan bagi kami semuanya. Kami sadar kami hidup di tengah-tengah zaman yang sangat sibuk. Bahkan di tengah-tengah pandemik yang katanya mesti banyak di rumah. Di rumah pun kami banyak melakukan ini dan itu. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, supaya Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau mati di atas kayu salib untuk sesuatu yang sangat berharga, yaitu supaya relasi kami dengan Bapa dipulihkan. Relasi kami manusia berdosa dengan Tuhan yang sempurna itu dipulihkan. Maka jangan biarkan kami menjadi orang-orang Kristen yang kemudian mengabaikan hal penting ini. Kami mau menghargai apa yang telah Tuhan kerjakan dengan meresponi kerinduan Tuhan yang bersekutu dengan kami. Tuhan, siapakah kami? Manusia yang berdosa, tapi Engkau rindu untuk bersekutu dengan kami. Maka bawa kami, teman-teman yang SMA di Bintang Mulia, juga untuk para guru, kami mau dekat dengan Tuhan. Kami mau membangun waktu teduh bersama dengan Tuhan. Dengarlah doa kami, mampukanlah kami ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, sehingga kami pun boleh dimampukan hidup bagi kemuliaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan mau taat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan sekalian.